Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita semua tahu bahwa belakangan ini terjadi polemik besar di negara kita, yakni polemik tentang zuriyah Rasul atau keturunan Nabi Muhammad SAW, di mana banyak sekali orang yang membahasnya, hingga para pakar di bidang tertentu yang berkaitan dengan nasab, juga yang berkenaan dengan ilmu filologi, turut berbicara. Dari yang masuk akal hingga yang tidak masuk akal sama sekali, mereka semua ikut berbicara. Saya disclaimer dulu ya. Di video ini, saya ingin membahas tentang Ba'alawi itu sendiri, bukan mau ikut nimbrung polemik yang terjadi, apalagi ikut memperkeruh situasi. Saya di sini fokus pada penjelasan tentang Ba'alawi saja, karena saya yakin masih banyak orang yang masih belum mengerti, belum paham tentang apa dan bagaimana Ba'alawi itu. Selanjutnya, silahkan Anda berpendapat sendiri. Baik, kita mulai saja. Ba'alawi adalah sebutan untuk sebuah kelompok keturunan Nabi Muhammad yang memiliki silsilah yang berasal dari keluarga Bani Alawi. Bani Alawi adalah keturunan dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, seorang tokoh yang hijrah dari Baghdad ke Hadramaut, Yaman pada abad ke-9 Masehi. Keturunan Ba'alawi dikenal sebagai Sayyid atau Habib, dan banyak di antaranya menjadi ulama, pemimpin agama, dan pendakwah di berbagai wilayah, terutama di Yaman, Indonesia, Malaysia, dan Afrika Timur. Kelompok ini memiliki tradisi keagamaan yang kuat dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam, khususnya di Asia Tenggara. Secara kultural, Ba'alawi dikenal dengan pendekatan dakwah yang moderat, toleran, dan cenderung sufistik. Banyak ajaran mereka berfokus pada akhlak, kasih sayang, dan cinta kepada sesama manusia. Tradisi Ba'alawi juga sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf, di mana hubungan spiritual dengan Allah dan praktik zikir memiliki tempat yang penting. Selain itu, para Ba'alawi seringkali terlibat dalam pendidikan agama melalui madrasah, pesantren, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Di Indonesia, keturunan Ba'alawi memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah Islam. Di antaranya, tokoh-tokoh seperti Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan Habib Umar bin Hafidz. Kiprah Ba'alawi di Indonesia sangat signifikan, terutama dalam perkembangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Mereka telah memainkan peran penting dalam sejarah keagamaan, sosial, dan politik Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Berikut beberapa kontribusi penting Ba'alawi di Indonesia. Penyebaran Islam di Nusantara. Banyak keturunan Ba'alawi yang datang ke Indonesia sebagai pendakwah. Terutama pada abad ke-15 dan ke-16, mereka menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang damai dan inklusif, yang membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat setempat. Beberapa di antaranya juga menikah dengan penduduk lokal yang membantu penyebaran Islam lebih lanjut. Ba'alawi membentuk jaringan dakwah yang kuat di Indonesia, yang terhubung dengan komunitas Muslim di Yaman, Hijaz, dan tempat lainnya. Jaringan ini tidak hanya dalam konteks keagamaan, tetapi juga perdagangan, yang semakin memperkuat pengaruh mereka di wilayah tersebut. Pembentukan dan pengelolaan pesantren. Banyak pesantren besar di Jawa dan bagian lain Indonesia didirikan atau dipimpin oleh ulama keturunan Ba'alawi. Pesantren-pesantren ini memainkan peran penting dalam mendidik generasi Muslim Indonesia dan mempertahankan tradisi Islam yang moderat dan toleran.
pesantren-pesantren Ba'alawi menjadi pusat pendidikan Islam tradisional, di mana fikih, tauhid, tasawuf, dan akhlak diajarkan. Banyak tokoh Islam Indonesia yang mendapatkan pendidikan awal mereka di pesantren-pesantren ini. Peran Ba'alawi dalam kebangkitan nasional dan politik. Sejumlah keturunan Ba'alawi juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Misalnya, Aher Baswedan, seorang diplomat dan jurnalis keturunan Ba'alawi, adalah salah satu tokoh penting dalam pergerakan nasional dan salah satu pendiri Partai Arab Indonesia yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan, beberapa keturunan Ba'alawi terlibat dalam politik Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. Mereka seringkali dipandang sebagai pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kepentingan umum. Pengaruh sosial dan budaya. Keturunan Ba'alawi sering terlibat dalam kegiatan sosial dan amal. Mereka mendirikan yayasan, lembaga pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Ba'alawi juga mempengaruhi budaya religius di Indonesia, termasuk tradisi peringatan Maulid Nabi, perayaan Isra Miraj, dan berbagai bentuk zikir dan salawat. Acara-acara seperti haul, yaitu peringatan wafat ulama, seringkali diadakan oleh komunitas Ba'alawi dan dihadiri oleh ribuan orang. Peran Ba'alawi dalam Sufisme. Keturunan Ba'alawi dikenal dengan pengajaran tasawuf mereka. Mereka memperkenalkan berbagai tarekat sufi di Indonesia, seperti tarekat Alawiyah, yang menekankan hubungan spiritual dengan Allah melalui zikir, salawat, dan kehidupan yang bersih dan sederhana. Pemikiran dan ajaran tasawuf Ba'alawi mempengaruhi gerakan keagamaan di Indonesia yang cenderung moderat dan inklusif, menghindari ekstremisme dan kekerasan. Jadi, secara keseluruhan, komunitas Ba'alawi telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter Islam di Indonesia, baik melalui dakwah, pendidikan, maupun peran sosial dan politik mereka. Kiprah mereka terus berlanjut hingga hari ini, dengan banyak keturunan Ba'alawi yang masih aktif dalam berbagai bidang di Indonesia. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Ini merupakan hasil rangkuman dari sekian banyak buku dan referensi yang saya baca. Sekali lagi, ini saya sampaikan hanya sekedar untuk memberikan pemahaman semata, bukan untuk mencampuri polemik tentang Ba'alawi yang hingga saat ini masih terjadi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.